Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah daring ilmu ukur tanah bersama program D3 D4 Teknik Sipil FTS ITS. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang peta untuk teknik sipil. Materi ini akan menjelaskan macam peta untuk teknik sipil dan orde pengukurannya. Tujuan instruksional khususnya adalah mahasiswa mengerti jenis peta yang umum digunakan dalam teknik sipil. Dan kelas orde pengukurannya itu berapa. Ya, kalau dibandingkan dengan orde-orde pengukuran yang ada. Terdapat berbagai macam peta. Ya, terdapat berbagai macam peta. Peta itu bermacam-macam. Baik wujudnya, kemudian ada isinya, baik dari skalanya, cara pengambilan datanya, dan peruntukannya. Di sini nanti kita akan membahas kalau teknik sipil, peta yang biasa digunakan teknik sipil itu petanya yang macam apa gitu ya. Yang kemudian pengambilan datanya hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, secara umum ya, kalau dari sisi pembuatan peta kan terkait dengan ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah ini. Sebenarnya ilmu ukur tanah ini hanya sebagian kecil aja dari ilmu geodesi. Dari ilmu geodesi, karena ilmu geodesi kan menyangkut yang lebih luas lagi. Jadi misalnya seperti citra satelit dan segala macamnya. Sedangkan ilmu ukur tanah sebagian kecil saja dari ini. Nah, kalau berdasarkan konten petanya, itu peta bermacam-macam. Ada topografi. Nah, topografi itu kebanyakan berisi peta yang ada ini ya, ada konturnya ya, ada konturnya. Kemudian di situ ada juga keterangan mengenai apa-apa yang ada di situ, misalkan rumah, jalan dan segala macam yang bersifat umum. Kemudian ada peta korografi. Nah, peta korografi itu sifatnya umum saja ya. Misalnya yang menggambarkan sebagian isi permukaan bumi, misalkan secara umum itu ya atlas ya. Atlas itu termasuk peta korografi. Kemudian ada peta geografi ya. Ada peta geografi yang menunjukkan keadaan bumi secara umum. Kemudian ada peta tematik ya. Peta yang menjelaskan, yang berisi tentang tema-tema tertentu, misalnya tentang kependudukan, tentang afiliasi politik, ya pemilih gitu ya. Kemudian tentang penggunaan lahan dan sebagainya yang bersifatnya tematik, atau peta administrasi gitu ya. Kecamatan, luas, wilayah, batas wilayah kecamatan dan segala macam. Kemudian ada peta teknis. Nah, peta teknis inilah yang termasuk untuk teknik sipil. Karena peta teknis ini biasanya berisi tentang informasi-informasi teknis, misalnya tentang lokasi pondasi, penggalian, lokasi timbunan, gitu ya, dan segala macam yang kontennya secara umum untuk teknik sipil. Jadi teknik sipil dari macam-macam peta kontennya itu ya berada di yang paling bawah ini. Dari skala, ya dari skalanya, itu ya, skala peta itu bermacam-macam, dikategorikan bermacam-macam berdasarkan skalanya. Kalau mulai dari yang sangat besar, jadi ini kan angkanya seolah-olah terbalik ya. Peta sangat besar itu berarti justru skalanya yang perbandingannya yang angkanya kecil seperti ini. Ini sangat besar. Jadi perbandingan antara gambar sesungguhnya, benda sesungguhnya dengan bentuk atau gambar di peta lebih kecil, skala besar. Teknik sipil biasanya ya yang berada di sini
Ya, karena kan dia harus menjelaskan hal-hal yang bersifat sangat detail karena menyangkut proyek-proyek yang dilaksanakan. Biasanya lebih besar dari 1:5.000. Kalau untuk detail, sangat detail bisa 1:5, misalkan detail mur, baut, dan segala macam. Namun untuk teknik sipil yang ada juga yang skalanya masuk kategori besar. Biasanya ini yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat panjang, misalnya jalan atau irigasi atau saluran itu namanya panjang. Jadi ada peta yang skalanya eh, lebih besar sehingga untuk menjelaskan secara umum posisi proyeknya atau lintasan-lintasan jalan atau irigasi. Kemudian tentu saja yang detail, yang bangunan-bangunan detailnya berada di skala yang di sini, yang sangat besar ini. Untuk yang lain-lain ini saya kira tidak banyak digunakan di yang sipil, hanya untuk mungkin gambaran umum aja. Nah di sini contoh-contoh peta ya ada macam-macam jalan segala macam. Nah kalau itu yang sipil biasanya ada di sini. Kalau kadaster ini kan untuk peta ini apa namanya peta pemilikan lahan ini juga dipakai juga di teknik sipil biasanya untuk menentukan lahan yang ada itu kemudian di situ mau dibangun apa gitu ya karena pembangunannya kan bersifat di tempat tertentu sudah lokal. Nah dari sisi pengambilan datanya peta itu ada dua pendekatan ya, terestris dan non terestris. Apa itu terestris? Terestris adalah pengambilan data peta yang di mana orangnya itu langsung datang di lokasinya, membawa alat ukur, datang di lokasi tersebut, diukur secara langsung sudut berapa, ketinggian, dan jaraknya. Itu disebut pengambilan data secara terestris. Ada pula yang non-terestris. Nah, yang non-terestris itu apa? Yang terestris misalkan dengan menggunakan foto udara, radar, videografis, atau menggunakan satelit. Nah, untuk kita yang teknik sipil, peta-peta produknya selalu merupakan terestris karena memerlukan keakuratan yang tinggi dan langsung harus dapat dibuktikan di lapangan karena sifatnya ini. Adapun peta-peta yang foto udara, radar segala macam ini hanya bersifat tambahan saja. Umumnya jadi untuk teknik sipil pendekatannya menggunakan pendekatan terestris. Kalau ditinjau dari orde kelas pengukurannya, jadi kalau di KKH ya, di kontrol jaringan apa namanya untuk kontrol horizontal itu kan ada jaringannya ya. Jadi kalau untuk kelas orde maka yang untuk teknik sipil yang orde yang paling bawah ini ya. Jadi untuk survei pemetaan yaitu pada titik yang bersangkutan di lokasi yang bersangkutan. Jadi di bawahnya perapatan. Ini nanti akan secara lebih mendetail ordernya akan dijelaskan di materi KKH. Kerangka kontrol horizontal. Nah, jadi untuk jaring kontrol horizontalnya yang berupa poligon, biasanya kita ada di sini, di mana jarak antar titik poligon itu bersekitar antara 0,1 km atau 100 meter. Nah, nanti lebih detail akan ada di materi KKH dan poligon. Sebagai ringkasan, jadi menurut cara mendapatkan datanya, peta teknik sipil termasuk produk dari pengukuran secara terestris. Dan menurut SNI nomor 196724 tahun 2002, terdapat 5 orde pengukuran dalam pengukuran jaring kontrol horizontal untuk membuat peta. Yaitu orde 00, orde 01, 2, 3, dan 4. Untuk teknik sipil, kita berada di pengukuran di orde keempat. Demikian, terima kasih. Selamat belajar.